Ustaz atas jawabannya. Mungkin bisa kita akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ana Irham dari Aceh. Nah, Pertanyaan saya, apa hukumnya bekerja di sebuah perusahaan percetakan dan posisi Ana sebagai desain grafis yang sering mendesain spanduk, baliho atau brosur, yang baliho tersebut ada acara seperti Maulid Nabi, wanita tanpa hijab dan acara-acara bid'ah lainnya yang Ana desain Ustadz. Itu bagaimana Ustadz pekerjaan Ana? antum yang sudah merasa ragu, kenapa tidak mengambil keputusan? Antum yang sudah merasa batin antum terganggu, kenapa tidak mengambil keputusan? Rasulullah SAW mengatakan, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang engkau ragu kepada apa yang engkau tidak ragu. Insya Allah rezeki Allah luas untuk antum cari. Bumi Allah luas tempat antum berhijrah. Dan apa yang antum tanyakan kepada anak, bukti keraguan-raguan yang ada dalam hati antum. Dada antum bergemuruh, dada antum bertanya-tanya. Maka tinggalkan apa yang antum ragu kepada antum yang apa yang antum tidak ragu. Wallahu ta'ala alam. Dengan cara, pikirkan caranya. Bisa pindah kepada pekerjaan lain yang antum tidak ragu bahwa itu adalah halal. Atau antum sedikit tidak ragu bahwa di dalamnya terjadi ta'awun al-bi'ismi wal-udwan dengan wanita-wanita yang tanpa aurat, dengan acara-acara yang secara syariat antum yakini bahwa itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan semacamnya, antum sudah mulai ragu. Namun kelemahan antum adalah antum tidak mau berpindah dari yang antum ragu kepada apa yang antum tidak ragu. Maka berpindahlah. Ini nasihat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan tertutup rezeki kita dengan cara kita berusaha mencari jalan yang halal, bahkan disuruh rezeki yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti untuk Bapak yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita akan angkat penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak, dengan Ibu siapa di mana? Dari Umum di Jambi. Silakan Umu Iqbal di Jambi, langsung dengan pertanyaannya, Bu. Kalau begini Pak, orang tua kami sudah 1 bulan yang ingin kami katakan adalah Orang tua kami, ulangi Ibu, orang tua kami. meninggal. Aha. Iya. Jadi yang ingin kami tanyakan mengenai semua ini. Jadi saya selalu menanyakan kepada ibu, maksudnya di surat surat itu ada nama ibu. Jadi saya tanyakan sama ibu, kenapa ini bisa menjadi nama ibu? Jadi ibu mengatakan bahwa dulu ayah mengatakan ada rumah ini untuk ibu dan anak. Itu mas sertifikat atas nama ibu. Jadi kita kalau bapak meninggal bagaimana hukumnya dengan nama ibu dan juga waris apa sudah disembah itu? Itu adalah yang ingin ditanyakan. Baik. Karena di daerah kita Padang rumah dan yang dibikinkan oleh orang tua kita, ayah kita itu kan katanya ini rumah anak kayak gitu kan. Dibilang kayak gitu. Jadi apakah itu sudah jatuh ke hibah hukumnya atau nggak kewaris? Soalnya kami ini ditinggalkan ayah 2 saudara perempuan. Jadi saudara bapak masih ada yang hidup 2 orang. Jadi kalau nggak dalam yang kita dengar dari ustaz yang lain, katanya kan ada hak waris untuk adik si bapak tadi gitu. Jadi bagaimana hukumnya yang atas nama ibu tadi bukan dari sertifikat tadi? Apa itu sudah jatuh hibah atau memang harus dijatuhkan ke waris? Itu aja Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang belum pernah diberikan orang tua kita yang laki-laki kepada istrinya, seperti pertanyaan tadi yang ditanyakan, berarti belum pemberian. Kecuali sang suami benar-benar mengatakan, ini pemberian dari saya untuk kamu.
Adapun hanya sekedar atas nama di legalitas tanah ataupun rumah, itu belum menandakan kepemilikan. Kecuali ada pernyataan langsung dari orang tua kita yang laki-laki, ayah yang sudah meninggal, semoga Allah merahmati beliau, mengampuni dosa dan kesalahannya, dan melapangkan kuburnya, menjauhkan daripada adab kubur. Selagi belum ada keterangan yang jelas, bahwa pernyataan yang jelas ini hibah saya kepadamu, ini pemberian saya kepadamu, kepada istrinya, maka hanya sekedar nama itu bukanlah bukti bahwa ini tanah milik ibu. Wallahu alam. Karena bisa saja sepeda motor saya di atas legalitasnya atas nama orang lain. Negara kita belum terlalu ketat dalam masalah ini, berbeda dengan negara-negara yang sudah menata administrasi kenegaraannya dengan cara yang lebih ketat dan lebih jelas, sehingga tidak ada sebuah kendaraan yang berpindah kecuali langsung diurus legalitasnya sesuai dengan nama pembeli. Di negara kita tidak seperti itu berlaku, sehingga bisa saja sebuah tanah atas nama orang lain, pemiliknya orang lain. Bisa saja sebuah kendaraan, mobil roda 4 atau motor beroda 2, kendaraan bermotor beroda 2 yang dimiliki oleh seseorang, namun di atas catatan kertas legalitasnya milik orang lain. Dan ini rancu sebenarnya, namun negara kita belum sampai kepada titik penerapan administrasi yang cukup rapi dalam masalah ini. Oleh karena itu, sekedar atas nama belum bukti bahwa itu adalah kepemilikan, sampai ada keterangan yang jelas dari suami kepada istri bahwa ini adalah hibah, pemberian dari suami kepada istri. Apatah lagi tadi dikatakan bahwa ini untuk kamu dan anak-anak, berarti harta waris, bukan harta hibah, harta waris. Wallahu ta'ala alam, dianggap sebagai harta waris. Dan harta yang ditinggal oleh seorang ayah setelah dia wafat, maka itu semuanya harta waris. Seandainya dia pernah menghibahkan ketika beliau masih hidup kepada anak-anaknya, maka hibah itu harus berlaku ketika beliau hidup. Adapun setelah wafat, hibah itu tidak berlaku. Misalnya si ayah mengatakan, ini rumah untuk anak A, silahkan ambil setelah saya wafat, maka itu tidak berlaku hibah seperti itu. Kalau orang tua ingin menghibahkan kepada anaknya, harus dikeluarkan dari kepemilikan orang tua ketika orang tua itu hidup. Misalnya ruko di jalan A milik anak, saya berikan kepada anak saya A dan B, harus dikeluarkan ketika hidup. Adapun ketika dikatakan bahwa ruko ini untuk si fulan, ruko untuk si fulana, nanti diambil setelah wafat, ini bukan hibah. Ini namanya wasiat untuk ahli waris. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la wasiyata li waris, tidak boleh meninggalkan wasiat untuk ahli waris, karena ahli waris sudah diatur oleh Allah warisannya. Wasiat hanya boleh untuk selain ahli waris, dan paling banyak sepertiga daripada harta warisan yang ada. Maka hal ini sejauh yang anak analisa dari pertanyaan yang ibu tanyakan, ini adalah harta waris, dibagi sesuai dengan yang Allah bagi di dalam Al-Quran tentang peraturan waris. Wallahu ta'ala a'la wa alam.